Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Anda, salam bela negara, bela Indonesia, bukan Indonesia rumah kita bersama. Mudah-mudahan cangkrukannya siap, bil banger, dan Anda semua yang setia nonton podcast Bela Negara. Kali ini saya kembali podcast sendirian. Sebelum nanti saya juga akan tayangkan podcast saya dengan seorang fashion designer dan juga gastronomer. Nah, ini masih ada kaitan dengan podcast yang nanti akan saya buat duet. Nah, ini terkait dengan para desainer muda kita yang sangat hebat dan brandnya atau jenamanya itu nggak kalah dengan jenama atau merek asal luar negeri. Di sini ada 5 brand fashion lokal Indonesia yang semakin menembus kancah internasional. Nah, ini tidak hanya laris di pasar domestik saja, merek-merek fashion lokal Indonesia ini juga ternyata telah berhasil melebarkan sayapnya hingga menembus pasar internasional. Nah, tentu ini keren banget ya, dan kalau kita kaitkan dengan bela negara, ini bela negara banget, karena bela negara itu terkait dengan sikap dan perilaku atau karya positif kita yang bisa dinikmati oleh kita sendiri, keluarga, orang banyak, bahkan mungkin dunia internasional untuk branding Indonesia. Ini bentuk kecintaan kita pada Indonesia, bentuk kecintaan kita pada produk-produk dalam negeri. Nah, kesuksesan dari fashion lokal Indonesia ini tentunya berdampak baik bagi segi ekspor dalam industri kreatif di Indonesia. Kalau saya lansir dari kemenparekraf.go.id, ternyata ini Cangkrukan Asia dan Bill Banger perlu tahu, jumlah ekspor produk fashion ini lebih dari setengah total ekspor secara keseluruhan di subsektor ekonomi kreatif Indonesia. Nah, tak hanya itu, bahkan nilai ekspor fashion di tahun 2017 saja ini meningkat 9,80% dibandingkan di 2016. Nah, apa aja sih brand-brand lokal atau karya anak negeri yang mampu menembus pasar internasional? Nah, ini ada Buttonscraft. Nah, Buttonscraft ini mengawali bisnis dengan menjual kerudung secara online mulai dari tahun 2016. Buttonscraft langsung mencuri perhatian masyarakat luas. Nah, label fashion muslim milik Linda Angrea ini berkembang pesat di tanah air. Nah, berawal dari kebutuhan pribadi sang pemilik dalam mencari hijab yang enak dipakai, kemudian Linda akhirnya mengeksekusi idenya tersebut. Nah, ketertarikannya dan hobi di bidang tekstil, kain dan mode akhirnya dapat mewujudkan idenya dalam membuat hijab yang menurutnya cukup enak dipakai dan desainnya yang sangat bagus. Nah, tak hanya di Indonesia, jenama fashion atau merek fashion ini sudah berekspansi atau pasarnya sudah menjangkau hingga negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Nah, saat ini Buttonscraft ini sudah memiliki lebih dari 11 toko di sejumlah daerah dan Malaysia. Luar biasa kan guys. Nah, kemudian brand yang kedua atau merek yang kedua ini Kami. Jenama atau merek muslim ini didirikan oleh 3 perempuan, yakni Istaviana Candarini, Nadia Karina, dan Afina Candarini pada tahun 2009. Nah, berawal dari menawarkan scarf hingga kini telah menghadirkan ragam busana muslim yang terus mengikuti perkembangan zaman. Dalam 4 tahun berdiri, tepatnya di 2013 lalu, sekarang udah 2021 ya, ia berhasil menembus pasar Malaysia. Nyatanya itu juga mereka pernah memamerkan karyanya hingga ke Amerika Serikat dan Korea Selatan. Nah, ini 2021 guys, tentu makin hebat. Nah, kemudian brand atau merek Major Minor. Ini di awal atau berdiri sejak 2011. Major Minor menawarkan outfit
ready to wear untuk perempuan dengan gaya yang unik dan segar. Major Minor mengedepankan desain dengan detail color block dan cutting asimetrikal pada setiap pakaian yang mereka tawarkan. Nah, produk lokal ini diinisiasi oleh pasangan Ari dan Sari Saputra, serta dua desainer muda Inneke Margareta dan Ambar Pratiwi. Ini berkembang pesat dan menarik perhatian masyarakat luas. Nah, karena kualitasnya dan desainnya yang menarik tersebut, Major Minor berhasil memamerkan karyanya pada Tokyo Fashion Week dan Paris Fashion Week. Yang terakhir atau kelima, Erigo Apparel. Merek yang satu ini pasti sudah tak asing lagi. Merek brand lokal yang didirikan oleh Muhammad Sadat ini mengincar pasar generasi Z dan Z atau Y dan Z. Nah, bermula dengan nama Selected & Co. dengan menawarkan konsep batik ikat, seiring berjalannya waktu mereka melakukan rebranding menjadi Erigo di tahun 2014. Nah, sejak itulah konsep pakaiannya berubah menjadi lebih casual seperti street style dan traveling. Nah, Erigo saat ini memiliki berbagai macam koleksi, mulai dari t-shirt, hoodie, tas, celana, dan berbagai aksesoris lainnya. Pada 2015, Erigo berhasil meraup omset hingga 22 miliar rupiah. Kemudian di 2020 kemarin mengalami peningkatan pesanan lebih dari 10 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Nah, saat ini Erigo telah siap berekspansi menuju pasar internasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan hadirnya Erigo Apparel di Videotron Times Square, New York. Mereka merilis beberapa koleksi terbarunya di Amerika dengan mengusung campaign Stop Asian Hate. Nah, itu tadi beberapa merek fashion lokal Indonesia yang sudah menembus kancah internasional, dan ini tentu perlu kita apresiasi, karena apresiasi kita pada karya anak negeri, apresiasi kita pada produk dalam negeri, ini juga bentuk kecintaan kita pada tanah air, dan cinta tanah air adalah bela negara. Jadi tetap sehat selalu untuk Anda, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam bela negara, ya bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.